Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan buat kita semua. Pada pertemuan kali ini, pada semester pertama, kita akan memulai pembelajaran kita. Baik, nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada pertemuan pertama ini, Ustadz akan menjelaskan pengertian Al-Quran. Di sini, sebelumnya Ustadz akan menunjukkan kompetensi dasar dari pembelajaran kita, yaitu memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Apa indikatornya? Jadi setelah belajar, anak-anakku bisa menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. Dan insya Allah ada 5 ulama yang akan menjelaskan pengertian Al-Quran secara bahasa. Baik, kita langsung saja. Pengertian Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama menurut Al-Lihyani. Jadi Al-Lihyani menyatakan bahwasanya Al-Quran atau Quran adalah bentuk kata benda dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Dari kata ini bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca. Adapun potongan perubahan tasrif adalah qara'a yaqra'u Qur'anan makru'un. Qara'a yaqra'u Qur'anan makru'un. Di dalam ayat Al-Qur'an, anak-anakku bisa lihat di sini, itu nama atau kata Quran itu jelas tertulis wa Qur'anahu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anahu. Jadi sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Jadi menurut Al-Lihyani, Al-Quran itu merupakan bentuk masdar dari kata qara'a yang artinya bacaan. Qara'a yaqra'u Qur'anan makru'un. Bacaan atau yang dibaca. Berikutnya menurut Al-Asy'ari, jadi kata Al-Quran itu berasal dari kata qarana yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mengingat bahwa surat-suratnya, ayat-ayatnya, dan huruf-hurufnya beriring-iringan. Dan yang satu digabungkan dengan kepada yang lain. Jadi tidak ada satupun ayat Al-Quran itu bertentangan dengan ayat yang lain. Sehingga Imam Al-Asy'ari menyatakan bahwasanya Quran berasal dari lafaz qarana yang berarti menggabungkan sesuatu dan yang lainnya. Berikutnya, menurut Al-Fara', kata Al-Quran itu berasal dari kata atau lafaz qara'inun yang merupakan bentuk jamak dari qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Kenapa? Karena mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lainnya saling membenarkan dan kemudian dijadikan nama bagi kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Fara', kata Al-Quran berasal dari lafaz qara'inun
yang merupakan bentuk jamak dari qarinah yang berarti petunjuk atau indikator. Yang keempat, menurut Az-Zujjaj, kata Quran itu adalah kata sifat dari Al-Qur'anu yang swazan dengan atau yang seimbang dengan kata fu'lanun yang artinya al-jam'u. Selanjutnya kata tersebut digunakan sebagai salah satu nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran terdiri dari sekumpulan surah, ayat yang memuat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh, bahkan kisah-kisah yang lain juga seperti Fir'aun, itu ada di situ. Berisi perintah, berisi dengan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat, Injil, Zabur itu ada juga di dalam intisarinya, itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir menurut Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i kata Al-Quran adalah isim alam. Yang namanya isim alam, isim yang mabni, yang tidak bisa berubah-ubah. Jadi Al-Quran itu merupakan pemberian nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama seperti kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi kalau sudah diberikan nama Al-Quran, maka itulah namanya Al-Quran. Sebagai contoh yang lain, Muhammad, ya, jadi isim alam itu misalkan kata-kata ada nama seseorang Ahmad, maka dia tidak bisa dipanggil dengan Umar. Nah, itu yang disebut dengan ismul alam. Jadi kalau Al-Quran namanya, jadi bukan kata bentukan, bukan kata dari bentukan kata yang lain. Kalau Al-Quran namanya ya Al-Quran, sama seperti kitab-kitab terdahulu. Baiklah anak-anakku, itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan kepada orang tua kita. Semoga Allah memberikan kesehatan juga. Semoga dilancarkan rezeki. Kemudian Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Baiklah, kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.